Selamat datang di perjalanan pertama. Halo semuanya, ini adalah perjalanan pertama di episode pertama pula. Dan pertama kalinya juga gue nekat menjadi seorang solo traveler ke Bandung. Ya, Bandung, kota yang jadi wishlist gue selama ini. Dan bersyukur banget bisa menginjakan kaki di kota ini dengan merayakan kesendirian di penghujung tahun 2025 yang cukup aneh ini. Dengan perjalanan kurang lebih 3 jam dari Jakarta ke Bandung pakai kereta. Dan sesamanya di Bandung, gue gak mutusin untuk check-in karena gue pengen keliling sebentar, melihat alun-alun kota, Jalan Braga, dan Jalan Asia Afrika yang terkenal ramai, sibuk, penuh dengan klakson. Tapi saat yang sama, gue ngerasa lebih tenang. Nggak tahu kenapa. Bagi gue, perjalanan ini bukan tentang kesendiriannya, tapi tentang makna di dalamnya. Kenapa sih gue repot-repot jalan-jalan ke Bandung sendirian tanpa teman? Untuk itu, kita temukan jawabannya di perjalanan pertama merayakan kesendirian di Bandung. Banyak orang jatuh cinta sama Bandung karena cantiknya, udaranya, bangunannya, vibes-nya yang estetik. Tapi bagi gua, Bandung juga punya sisi yang berat. Ketika gua menyempatkan diri untuk main ke Museum Bandung, gua belajar banyak. Istilah Bandung Lautan Api bukan cerita buat romantisasi sejarah. Itu tentang orang-orang yang rela ngebakar rumahnya sendiri biar nggak dijarah. Biar harga diri mereka nggak diambil. Kalau dipikir-pikir, itu keputusan yang gila. Gak semua orang sanggup. Tapi mungkin karena itu juga Bandung terasa hidup. Karena kota ini pernah kehilangan segalanya, tapi tetap berdiri. Kayak manusia, kita kadang baru kelihatan kuat setelah ngelewatin hal-hal yang bikin kita hampir hancur. Masuk ke Museum Gedung Sate bikin gue sadar kalau gedung ini bukan cuma ikon buat foto aja. Tempat ini nyimpen banyak cerita tentang pemerintahan, perjuangan, dan orang-orang yang kerja di balik layar. Biar kota ini bisa berdiri sampai sekarang. Di sini gue ngerasa kecil banget. Bukan karena gedungnya gede, tapi karena sejarahnya panjang banget. Di gedung ini pula gue menitipkan beberapa harapan kecil gue agar ketika gue kembali ke Gedung Sate dan kota Bandung, gue bisa tahu apakah harapan itu sudah terwujud atau belum. Karena gue gabut dan sore itu juga lumayan rintik-rintik gerimis, akhirnya gue mutusin untuk ke ITB karena gak jauh juga dari Gedung Sate. Bukan untuk ketemu Dilan, tapi untuk mengenang masa-masa gue kuliah dulu di Bandar Lampung. Ya walaupun bukan di Bandung ya, tapi vibes-nya mirip sih. Tapi ada satu hal yang gak bisa gue lewatin. Ayo, kenapa suara gitu sih? Kamu lagi apa? Kamu sedang menghangatkan diri ya? Sedang menghangatkan diri ya, Mei ya? Kau sudah kenyang? Sudah. Udah makan belum? Udah makan belum? Siapa nama kamu? Akhirnya aku sempetin ke Braga karena gue sekalian pengen jalan dan makan malam juga. Tapi ya, Braga rame banget. Serius, makanan viral, kafe penuh, foto orang-orang, kelihatan ketawa dan bahagia. Dan gue di situ sendiri. Awalnya canggung sih, gue sempat mikir normal gak sih jalan sendirian kayak gini. Tapi makin lama gue jalan, gue makin sadar satu hal kalau hidup gak harus selalu rame biar terasa berarti. Gue makan sendiri, gue beli kopi sendiri, gue jalan pelan, dan gue berhenti kalau gue capek. Gue sendiri dan gue tenang. Waktu yang paling gue tunggu-tunggu akhirnya pun tiba.
Hari ini gue ke New Art, dimana museum ini adalah museum yang gue wanti-wanti banget untuk gue datengin sejak gue datang ke Bandung. Siapa yang gak kenal Panyoman Nuarta? Di museum ini gue berhenti lama. Gue melihat semua karya beliau yang bukan cuma gede, tapi terasa jujur. Kayak ada bagian hidup yang beliau taruh di sana. Bahkan dari museum ini dan Pak Nyoman Nuarta sendiri, gue belajar hal penting. Tentang orang yang terus jalan walau gak langsung kelihatan hasilnya. Dan gue percaya kalau konsisten itu capek. Gak semua hari itu semangat. Tapi karya gak lahir dari niat doang kan. Dan mungkin itu pelajaran terbesarnya. Kalau lo mau tumbuh, lo harus berani naruh diri lo sepenuhnya di apa yang lo kerjain. Ada satu karya di museum ini yang menurut gue serem, keren, dan eye-catching di saat yang sama. Patung ini sering dimiripin dengan Dewi Themis. Tapi buat gue ini bukan Dewi Keadilan. Ini dia, Dewi Zalim. Patung ini menggambarkan keadilan yang menyimpang. Bentuknya mirip Dewi Keadilan, tapi rasa yang muncul justru berat, dingin, dan menekan. Seolah-olah ngasih pesan kalau keadilan bisa berubah jadi zolim saat kehilangan nurani. Sebagai orang yang belajar hukum, gue sadar keadilan itu tak selalu indah teorinya. Patung ini ingetin gue kalau buat gak cuma pinter ngomong pasal, tapi tetap jagain nurani. Karena hukum tanpa keadilan cuma aturan kosong. Dan gue gak mau jadi bagian dari itu. Kadang di jalan pulang, gue banyak diem. Bukan karena capek doang, tapi karena kepala gue rame. Tentang tahun 2025 yang berat. Tentang hal-hal yang gagal, tentang orang-orang yang pergi tanpa pamit. Dan momen itu, gue ngerasa perjalanan ini gak sekedar cuma liburan, tapi ini kayak ngobrol jujur sama diri sendiri, tanpa topeng, tanpa validasi apapun. Di perjalanan ini gue sadar, rela sakit, rela ngelepas, rela ngerelain sesuatu yang kita sayang, biar kita bisa sembuh. Gak semua kehilangan itu kekalahan. Kadang itu bentuk keberanian. Dan gue tutup tahun 2025 ini di Bandung. Sendirian, capek, tapi lebih jujur sama diri sendiri dibanding sebelumnya. Satu langkah, satu cerita. Ini perjalanan pertama.